Selamat malam, Ibu atau Bapak sekalian. Saya Gunardi Kristiawan sebagai mahasiswa Teknik Industri UPH Karawaci akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran yang berjudul Product, Service, and Brand. Yang pertama ada layer of products. Layer of products sendiri merupakan inti dari sebuah nilai-nilai penting yang dilampirkan pada sebuah produk. Di inti ini dijelaskan mengapa membeli produk ini. Sebagai contohnya, konsumen yang membeli suatu produk, yaitu kendaraan bermotor roda 2 yang bermerek dari pabrik Honda Motor Indonesia. Konsumen tersebut membeli motor tersebut dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, keperluan kuliah, atau keperluan rumah tangga. Dalam layer of product ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada actual product. Actual product merupakan produk untuk layer kedua, di mana dapat didefinisikan sebagai produk secara keseluruhan yang nyata serta memiliki fitur-fitur produknya. Di dalam layer ini juga menjelaskan brand dari sebuah produk, quality level sebuah produk, packaging atau pengemasan sebuah produk, serta desain dari produk tersebut. Sebagai contohnya, konsumen yang telah memilih produk mereka, yaitu membeli kendaraan motor dari pabrikan Honda. Motor tersebut sudah pasti telah diidentifikasikan spesifikasinya yang meliputi dari pertama, brand name yaitu Honda itu sendiri. Kedua ada quality level yang sudah tertera pada spesifikasi motor tersebut. Ketiga ada fitur motor yang sudah dapat dilihat dari produk fisiknya seperti mesin, rangka, dan lain-lain. Keempat ada desain yang menjadi ciri khas suatu motor dan packaging motor yang sudah baik ketika akan dikirim kepada konsumen. Yang kedua ada augmented product, yaitu ada penambahan atau layanan pendukung yang terdapat pada suatu perusahaan. Sebagai contohnya, kendaraan motor dari pabrikan Honda ini menyediakan beberapa servis yang ditawarkan pada konsumen yang ingin membeli bahkan sudah membelinya. Pertama, delivery credit. Kendaraan yang dibeli konsumen sudah pasti akan dikirim oleh pihak perusahaan dengan baik dan aman. Kedua, produk service, yaitu layanan yang disediakan oleh Honda ini meliputi salah satunya adalah test ride. Artinya boleh mencoba motor terlebih dahulu sebelum membelinya agar konsumen ini bisa merasakan perbedaan motor yang dikendarainya. Ketiga ada warranty. Tentu saja konsumen akan diberikan garansi untuk pembelian motor, seperti ada layanan gratis untuk gantian oli. Lalu terdapat juga part-part yang rusak. Jika masih dalam interval waktu garansi, maka akan diganti dengan yang baru. Kemudian ada consumer product classification. Di dalam ini konsumen tersendiri adalah konsumen akhir untuk keperluan dan konsumsi pribadi masing-masing. Pemasar biasanya mengklasifikasi produk dan layanan berdasarkan cara konsumen membelinya. Consumer products ini meliputi convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product. Yang pertama ada convenience product, di mana produk dan jasa konsumen yang di mana biasanya sering dibeli oleh pelanggan. Entah itu sering, jarang, atau kadang-kadang, dan adanya perbandingan minimum dan upaya pembelian. Untuk harga yang ditawarkan biasanya harga yang rendah. Kedua ada shopping products, adalah produk dan jasa layanan konsumen yang lebih jarang dibeli oleh pelanggan. Yang dikarenakan pelanggan dalam proses pemilihan dan pembelian adanya perbandingan atribut. Aspek seperti suitability, quality, price, and style. Biasanya juga pelanggan akan mengumpulkan informasi terkait barang yang memiliki kategori sama tetapi beda merek. Harga yang ditawarkan biasanya harga yang termasuk tinggi. Yang ketiga ada specialty product. Adalah produk dan jasa konsumen yang memiliki karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok pembeli yang bersedia untuk melakukan upaya pembelian khusus. Loyalitas mereka yang dimiliki juga tinggi dan biasanya harga yang ditawarkan itu adalah harga yang tinggi. Dan yang terakhir ada unsold product. Ada produk dan jasa konsumen yang dimana pelanggan tersebut tidak tahu produknya atau bahkan pelanggan tahu produknya tetapi tidak dipertimbangkan dalam membelinya. Seperti contohnya adalah perusahaan Harley Davidson. Perusahaan Harley Davidson ini menggunakan specialty products atau produk khusus
di mana Harley itu sendiri memang merupakan brand yang sangat besar dan memiliki jangkauan harga produk yang sangat tinggi. Sehingga produk-produk yang dibuat dan ditawarkan oleh mereka dikhususkan, difokuskan, dan ditargetkan kepada ekonomi upper class yang mampu membeli produk mereka. Kemudian ada individual product and service decision. Dalam ini terdapat yang pertama ada product attributes. Product attributes sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada product quality. Adalah salah satu alat utama pemasar dalam hal positioning. Kualitas mereka dampak secara langsung pada kinerja produk atau layanan, di mana terkait erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan. Perusahaan mendefinisikan kualitas dalam hal menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada product features. Adalah sebuah produk yang ditawarkan dengan berbagai adanya fitur-fitur yang berbeda. Perusahaan biasanya membuat level produk yang lebih tinggi dengan model yang ditambahkan dengan banyak fitur. Fitur ini adalah alat kompetitif yang digunakan untuk membedakan produk perusahaannya dengan produk pesaing. Dan yang ketiga ada produk style and design. Adalah cara yang digunakan untuk menambah nilai pelanggan melalui gaya dan desain produk yang khas. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan suatu produk. Gaya yang sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang menyenangkan. Desain yang baik berkontribusi pada kegunaan produk serta penampilannya. Desain dimulai dengan mengamati pelanggan dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan mereka. Sebagai contohnya adalah perusahaan knalpot yang terkenal di dunia, yaitu adalah Akrapovic. Akrapovic itu sendiri merupakan produk buatan negara Slovenia. Atribut-atribut yang diberikan dari pabrikan ini tidak perlu diragukan lagi, karena brand yang sudah terkenal akan memberikan fitur, konsistensi, kualitas, desain, dan juga style yang bisa dikatakan kekinian, karena produk tersebut meliputi bahan-bahan yang berasal dari bahan baku mahal, seperti karbon, serta titanium untuk pipanya. Kemudian yang kedua ada branding. Branding adalah kemampuan perusahaan untuk membangun dan mengelola merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari suatu produk, dan merek dapat menambah nilai suatu produk. Pelanggan melengkapkan makna pada merek dan mengembangkan hubungan merek. Maka merek tersebut akan memiliki makna yang lebih besar dari sekedar atribut fisik produk. Sebagai contohnya adalah Akrapovic. Akrapovic ini juga dikenal oleh banyak negara serta masyarakat yang memiliki hobi dan passion dalam kendaraan bermotor roda 2. Bahkan brand tersebut sudah menjadi sponsor dari ajang balapan dunia, yaitu MotoGP dan WSBK, World Superbike. Sehingga brand tersebut sudah mendunia dan pandangan terhadap brand tersebut sudah dilihat sangat baik. Yang ketiga ada packaging. Packaging adalah packaging digunakan untuk menampung atau melindungi produk. Tetapi banyak faktor yang menjadikan pengemasan sebagai alat pemasaran yang penting. Desain packaging yang kurang baik dan bagus akan mempengaruhi perusahaan mengenai pelanggannya. Sebagai contohnya, Akrapovic ini mengimpor juga negara ke kita, yaitu negara Indonesia. Packaging dilakukan untuk satu knalpot saja digunakan karton tebal untuk melindungi produk di dalamnya. Akrapovic ini dikenal sebagai perusahaan teknologi material yang sangat inovatif, sehingga produk serta pengemasannya akan identik dengan desain yang sangat tinggi. Yang keempat ada labeling. Labeling ini biasanya meliputi dari teks sederhana yang dilampirkan ke produk hingga grafik-grafik kompleks yang merupakan bagian dari kemasan. Label itu sendiri mengidentifikasikan produk atau merek yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Label mungkin juga menjelaskan beberapa hal tentang produk, siapa yang membuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, cara penggunaannya, dan cara menggunakannya dengan aman. Sebagai contohnya adalah perusahaan Akrapovic ini yang memiliki labeling pada produk yang sangat lengkap
mulai dari barcode pembelian, nama produk, jenis varian produk, dan lain-lainnya. Label yang berada dalam package-nya itu terdapat cara untuk memasang, buku pedoman, serta tag-tag yang menjadi ciri khas dari knalpot Akapofik tersebut. Dan terakhir ada support service. Support service itu sendiri merupakan bagian penting dari keseluruhan pengalaman merek pelanggan. Support service ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mensurvei pelanggan untuk menilai nilai layanan, menilai kualitas, menambah layanan baru, di mana dapat menyenangkan pelanggan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya adalah perusahaan Akapofik tersebut, di mana memiliki servis yang sangat baik. Produk Akapofik ini memiliki garansi internasional 2 tahun. Proses klaim yang dilakukan akan dilakukan oleh distributor resmi yang melayani proses perbaikan knalpot. Ada satu produk Akapofik yang dipegang langsung oleh perusahaan Sentra Pratama Motorindo yang menjadi distributor resmi, sehingga servis yang ditawarkan juga sudah aman walaupun barang impor. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mempresentasikan presentasi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.